Shalom adik-adik semua, selamat pagi, tetap semangat ya di dalam Tuhan. Nah adik-adik supaya kita gak ngantuk, sekarang adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi ya. Tapi sebelum kita mau pujian, kita mau lipat tangan dulu, kita mau tutup mata, kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami mau siapkan hati kami ya Bapak untuk mengikuti acara sekolah minggu ini. Kami siap mendengar dan kami siap memuji Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kalian semua berdiri semua, kita mau nyanyi sama-sama. Yesus pokok. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti Kau berbuah. Ayo sekali lagi, Yesus pokok. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti Kau berbuah. Di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti Kau berbuah. Semangat adik-adik, semuanya kita tepuk tangan ya. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu lagi untuk ya mendudukan hati kita, mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan
minggu ini ketemu lagi sama Ciliana. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah berkat terindah yang kami nanti-nantikan saat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, duduknya yang manis, fokus ya, jangan sambil main-main dengan firman-Nya. Oke. Minggu lalu diceritakan kalau setiap orang diberikan apa? Roh penolong atau Roh Kudus. Adik-adik pasti nanya nih, Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus itu hebatnya sama kayak Tuhan Yesus enggak ya? Roh Kudus itu bisa bikin mukjizat enggak ya? Roh Kudus itu punya murid-murid enggak ya? Wih, banyak sekali pertanyaannya adik-adik. Ya, Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya dan Roh Kudus diam di hati setiap kita. Nah, Roh Kudus itu hebat enggak? Hebat adik-adik. Adik-adik ingat enggak salah seorang murid Tuhan Yesus yang bandel? Bukan bandel sih, dia pernah enggak ngakuin Tuhan Yesus. Jadi 3 kali dia enggak mengakui Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang diadili, ditanya, kamu kan muridnya Tuhan Yesus? Enggak. Sampai 3 kali, sampai ayam berkokok. 3 kali dan sampai ayam berkokok. Ingat gak adik-adik siapa? Matius? Bukan. Lukas? Bukan. Ayo siapa? Ada yang ingat gak? Yes, namanya Petrus. Petrus itu takut mengakui kalau Tuhan Yesus adalah gurunya. Tapi itu dulu adik-adik. Ketika Roh Kudus diam di hatinya Om Petrus. Dan ketika Om Petrus menerima Roh Kudus, wah, apa yang terjadi adik-adik? Om Petrus gak malu-malu lagi, gak takut lagi untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai gurunya. Bahkan dia bercerita kepada banyak orang, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang bertobat. Hebat kan Roh Kudus itu? Iya adik-adik, yang tadinya Om Petrus penakut, jadi berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan dia banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang bertobat. Dan adik-adik, suatu hari ketika dia sedang berjalan-jalan bersama Om Yohanes. Jadi suatu hari ini Om Petrus sama Om Yohanes berjalan menuju Bait Allah. Dan ketika jalan, dari kejauhan dia lihat ada seorang yang duduk di depan gerbang Bait Allah. Orang itu lumpuh dari lahir. Lumpuh itu gak bisa jalan ya adik-adik. Jadi orang itu sejak lahir gak bisa jalan. Duduk di depan gerbang Bait Allah. Dia cuma minta-minta sama orang. Minta belas kasihan orang yang lewat untuk masuk ke Bait Allah. Nah, dari jauh Om Petrus dan Om Yohanes sudah lihat nih. Ada orang lumpuh orang lumpuh itu. Nah, orang lumpuh itu ketika Om Yohanes dan Om Petrus itu mau lewat. Wah, udah mau deket. Wah, kata si yang lumpuh ini bilang nih, wah kebetulan nih ada mereka, aku mau minta uang siapa tahu aku dapat uang yang banyak dari mereka. Dan ketika Om Petrus dan Om Yohanes lewat di depan dia, Pak kasihan Pak, beri Pak, saya belum makan Pak. Om Petrus, Om Yohanes langsung diam dan berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Wah, orang mintanya duit disuruh berjalan. Tapi orang lumpuh itu, lumpuh dari lahir ya adik-adik, langsung berdiri dan berjalan adik-adik. Wih, itu hebat lagi kan? Roh Kudus yang ada di dalam hatinya Om Petrus dan Om Yohanes bisa menyembuhkan orang adik-adik. Bukan itu aja adik-adik, ada lagi yang lebih hebat. Jadi banyak orang yang menaruh orang-orang sakit di pinggir-pinggir jalan. Orang yang sakit sengaja tuh ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Supaya apa adik-adik? Ketika Om Petrus lewat, bayangannya aja bisa menyembuhkan orang yang sakit adik-adik. Dahsyat sekali kan? Om Petrus ketika di dalam hatinya ditinggali Roh Kudus atau Roh Kudus diam di hatinya Om Petrus jadi berani. Bisa membawa banyak jiwa, terus bisa menyembuhkan. Wah, hebat kan adik-adik? Sekarang Ciliana mau tanya deh, di sini siapa yang di rumah kalau malam masih takut bobo sendirian? Siapa yang masih
suka berantem sama saudaranya, sama cici, sama koko atau sama adiknya? Atau masih suka ngelawan sama papa mamanya? Ayo, gak boleh ya. Nanti kita akan sama-sama berdoa, kita akan minta Roh Kudus untuk menolong kita, untuk supaya kita berubah seperti Om Petrus. Mau kan berubah seperti Om Petrus? Pasti mau ya adik-adik? Ya, kita akan berdoa sama-sama supaya Roh Kudus mengubah kita semua. Ya, oke, lipat tangan, tutup matanya ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah, Kau adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau Tuhan, Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, bekerja seluas-luasnya, memimpin hidup kami ya Bapa. Memimpin kami, supaya hidup kami jadi berkat, supaya hidup kami Tuhan memuliakan nama Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu ya firman Tuhan hari ini untuk adik-adik. Jangan lupa ya, Roh Kudus ada dalam hati kita. Nah adik-adik, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dihafalin, terus direkam, divideoin, lalu dikirim ke Ciliana ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Bye-bye. God bless.